Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahru Rozi, jurusan Manajemen angkatan 2018. Di sini saya akan menjelaskan mengenai risiko negara. Yang mana saya mengambil materi ini dari berbagai video-video yang tersedia di YouTube. Video yang pertama yaitu, bisakah negara mencetak uang untuk melunasi hutang-hutangnya? Jawabannya yaitu tidak, karena alasannya yang pertama, hutang luar negeri adalah tanggung jawab dari pemerintah, sedangkan mencetak uang adalah wewenang dari bank sentral. Kedua elemen ini yaitu pemerintah dan bank sentral tidak bekerja sama untuk mencetak uang yang digunakan untuk melunasi hutang-hutang dari pemerintah tersebut. Alasan yang kedua yaitu akan menurunkan nilai tukar mata uang, karena semakin banyak uang yang beredar, maka nilai tukar mata uang tersebut akan turun. Video yang kedua yaitu dari video yang berjudul Country Risk Assessment. Di dalam video ini menjelaskan yaitu ada 4 kategori risiko, yaitu yang pertama risiko pelanggan, yang kedua risiko produk, yang ketiga risiko transaksional, dan yang keempat risiko negaranya. Di video yang ketiga yang berjudul What is country risk and why is it important? Di dalam video ini menjelaskan apa itu country risk atau risiko negara dan apa pentingnya. Yang pertama, risiko negara ini adalah risiko negara membantu memahami risiko-risiko yang terkait dengan negara tersebut, baik itu mengenai sistem ekonominya, sistem politiknya, atau yang lainnya. Cara untuk memahami transaksinya yaitu yang pertama, risiko ekonomi. Risiko ekonomi ini menjelaskan kekuatan pertumbuhan ekonomi, stabilitas ekonomi, maupun sistem perbankan di suatu negara tersebut. Yang kedua, risiko politik, yaitu mengenai stabil atau tidak stabilnya pemerintahan di suatu negara. Yang ketiga yaitu pasar finansial, yaitu mengenai risiko berinvestasi, baik itu di ekuitas, mata uang, ataupun pasar obligasi. Dan di video ini juga menjelaskan kenapa itu penting. Kenapa risiko negara ini penting, yaitu untuk dapat membantu kita mengukur dengan lebih baik. Yang pertama yaitu lingkungan bisnis suatu negara tersebut, yang kedua pandangan ekonominya, yang ketiga pandangan politik, yang keempat pandangan dari risiko investasi. Maka dengan adanya studi risiko negara ini, kita akan lebih mengetahui risiko-risiko yang tersedia di negara kita tersebut. Berikutnya video yang keempat yang berjudul yaitu Chapter Shifting Country Risk Analysis. Dalam video ini menjelaskan bagaimana kita mengukur risiko suatu negara. Yang pertama yaitu mengetahui potensi kerugian lingkungan suatu negara tersebut. Yang kedua, memantau negara tempat MNC saat ini melakukan bisnis. Yang ketiga, melakukan revisi keputusan investasi pada saat situasi yang tidak kondusif, seperti yang pertama serangan teroris, yang kedua adanya pemogokan buruh secara besar-besaran di suatu industri, yang ketiga krisis politik akibat skandal, yang keempat kekhawatiran tentang sistem perbankan suatu negara, dan yang kelima adanya pembatasan perdagangan atas impor. Faktor risiko negara ini dibagi ke beberapa kategori. Yang pertama, kategori risiko politik, yaitu yang pertama, sikap konsumen di negara tuan rumah. Yang kedua, tindakan pemerintah tuan rumah. Yang ketiga, penyumbatan transfer dana, ketidakterbukaan mata uang, perang, birokrasi yang tidak efisien, dan korupsi. Yang kedua, kategori risiko finansial,
yaitu yang pertama mengenai tingkat suku bunga, yang kedua tingkat kurs, dan inflasi. Teknik untuk melakukan penilaian risiko ini di dalam video ini terdapat yaitu 5. Yang pertama checklist approach, yang kedua Delphi teknik, yang ketiga quantitative analysis, yang kelima inspection visit, dan yang kelima adalah kombinasi teknik, yaitu kombinasi dari berbagai teknik-teknik dilakukan dalam teknik ini. Di video yang kelima yang berjudul Country Risk and Management of Country Risk. Di dalam video ini hampir sama penjelasannya dengan video-video sebelumnya, namun di dalam video ini menjelaskan bagaimana manajemen risiko negara ini. Di dalam video ini menjelaskan ada 3 langkah yang digunakan untuk memanajemen risiko negara ini. Yang pertama yaitu menganalisis situasi saat ini di wilayah tersebut. Yang kedua, mengidentifikasi risiko negara tertentu, peristiwa yang mungkin berdampak pada perusahaan. Yang ketiga, menetapkan strategi untuk mengelola risiko tersebut. Dan yang terakhir di video yang keenam yang berjudul Country Risk Assessment and in Practice, yaitu di dalam video ini menjelaskan 2 model tentang penilaian risiko negara, yaitu yang pertama model kualitatif dan yang kedua model kuantitatif. Di dalam video ini faktor risiko negara ini dibagi kepada 16 faktor. Yang pertama lingkungan ekonomi, yang kedua lingkungan investasi, finansial, lokal, development, kultural, geostrategis, sosial, stabilitas politik, pribadi, tingkat kurs, legal, aset, pasokan, operasional, dan keamanan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan mengenai rangkuman atau penjelasan yang saya ambil dari berbagai video yang tersedia di YouTube ini mengenai risiko negara. Salah dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.